Ya, sekali lagi ilmu faraid ini menurut prediksi hadis mengatakan ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah adalah ilmu faraid. Seperti barusan, penyebabnya ini kadang-kadang ilmu faraid dianggap sulit. Yang kedua, kadang-kadang ilmu faraid kalah dengan ilmu kekeluargaan. Kadang-kadang ketika orang meninggal langsung kakak, orang tua, ayah atau yang lain secara kumpul bersama keluarga langsung membagi warisan. Ini akan mengesampingkan ilmu faraid. Ilmu faraid akan diadakan. Ya, ada kalanya ilmu faraid kalah dengan ilmu adat. Nah, sebelum kita pelajari lebih jauh, kami akan mengupas sedikit apa sih ilmu faraid itu. Ya, mungkin karena santri yang kecil-kecil masih baru dengar apa ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang warisan, baik mengenai ahli waris atau mengenai peninggalan mayit atau hal-hal yang mempengaruhi keduanya. Ilmu yang mempelajari tentang warisan, baik itu dari ahli waris atau bagian dari ahli waris atau sesuatu yang berhubungan dengan ahli waris. Ya, boleh dicatat. Ilmu faraid adalah ilmu yang berkaitan dengan warisan. Silakan yang laki-laki juga ditulis semuanya. Ilmu faraid adalah ilmu yang berkaitan dengan warisan. Baik tentang masalah ahli waris atau bagian dari ahli waris atau sesuatu yang berhubungan dari keduanya. Ya, sudah? Yang dikatakan ilmu faraid adalah ilmu yang berkaitan dengan warisan, baik tentang masalah ahli waris atau bagian dari ahli waris atau sesuatu yang berhubungan. Intinya begini, ilmu faraid ini adalah harta peninggalan mayit. Itu mau kita apakan? Nah, itu tugasnya adalah ilmu faraid. Karena ilmu faraid menjelaskan tentang masalah warisan, di sini ada rukun-rukun warisan. Rukun-rukun warisan yang pertama ahli waris. Yang jelas kalau orang yang meninggal harus ada ahli warisnya. Kalau tidak ada ahli warisnya berarti kemana Pak harta peninggalannya? Langsung ke Baitul Mal. Tidak boleh dibagi sembarangan. Ya, yang kedua, orang yang punya harta itu meninggal, pasti ada yang meninggal. Kalau belum meninggal bukan namanya warisan. Yang ketiga adalah tirka. Ada yang tahu apa tirka? Tirka adalah aset atau kekayaan mayit. Itu namanya tirka. Aset atau kekayaan mayit. Jadi ketika mayit meninggal itu ada harta yang ditinggalkan oleh mayit. Itu namanya tirka. Yang jelas kalau orang meninggal pasti ada yang ditinggalkan. Contoh seperti ada tanah, itu juga dinamakan tirka. Punya rumah itu namanya tirka. Atau punya baju, ini pun dikatakan tirka. Jadi sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit saat meninggal itu adalah namanya tirka. Nah, tirka ini ada hubungannya dengan tirka ini ada 4 hal yang berhubungan dengan tirka.
Ya, jadi kalau ada orang meninggal, sambil langsung proses asetnya mayat ini apa saja, barang-barang miliknya mayat apa saja. Setelah ditotal semuanya ketemu jumlah tirkahnya mayat, peninggalannya mayat sekian, baru ini diproses dulu. Sesuatu yang berhubungan dengan tirkah. Satu mungkin yang pertama yang berhubungan dengan haknya harta. Contoh harta mayat ini punya zakat apa enggak? Wajib dizakati atau tidak? Hartanya. Contoh seperti ini. Ada orang menggali emas. Ya, menggali emas sekarang kan banyak. Menggali emas di pegunungan. Setelah emasnya ketemu, itu kan harta temuan. Setelah itu ternyata orang yang mencari emas meninggal. Berarti emasnya miliknya orang yang meninggal barusan. Ini wajib dizakati karena harta temuan. Ini diproses dulu. Ya, semua hartanya mayat diproses dulu. Wajib zakat atau tidak? Setelah dikeluarkan, zakatnya sudah dikeluarkan, sudah bersih, baru ini selesai sudah. Satu yang berhubungan dengan hartanya mayat. Yang kedua tentang tajhizul mayit. Ketika orang meninggal itu ada butuh hal-hal yang perlu biaya dikeluarkan. Contoh, membeli kain kafan. Kemarin dijelaskan ya. Membeli kain kafan. Kemarin juga dijelaskan di bab mayit, tajhizul mayit. Kain kafan adalah setiap kain yang boleh digunakan si mayit ketika hidup itu boleh digunakan sebagai kafan. Jadi seorang laki-laki menggunakan sarung BHS dengan harga 600 contoh, atau bisa jadi dengan lamiri dengan harga 1 juta, itu boleh digunakan untuk kafan. Tapi di sini di proses tirkah ini yang untuk tajhid ini tidak boleh terlalu murah, tidak boleh terlalu mahal. Karena sampai orang kaya, contoh ini tirkahnya nanti langsung udah hartamannya mayit dibelikan sarung BHS sebagai kafannya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di sini statusnya sesuatu yang berhubungan dengan tajhid mayit itu tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu mahal. Boleh terlalu mahal boleh, tapi harus persetujuan wali warisnya. Waris yang dapat, ahli waris yang dapat warisan siapa saja disetujukan. Setuju apa enggak kalau mayit ini dikafani dengan kain seperti ini? Setuju apa enggak kalau mayit ini dikafani dengan kain harga sekian? Kalau ada yang tidak setuju maka tidak boleh. Di sini tajhid mayit harus menggunakan yang tidak terlalu murah juga tidak terlalu mahal. Terus yang ketiga yang berhubungan dengan tirkah, yang ketiga adalah hutang piutang. Jadi jangan ngurusi hartanya mayit dulu, tapi hutang piutangnya ini harus diselesaikan dulu. Hutang piutang ini ada dua. Ada hutang piutang hakullah, ada hutang piutang hakul adami. Hakullah contoh seperti ini. Dia mampu haji, tapi dia tidak haji. Contoh dia punya uang 10 miliar. Contoh, dia wajib haji sebenarnya, tapi tidak haji. Maka tirkahnya ketika dia meninggal ini dibatalkan haji, dihajikan. Kan tidak bisa, orangnya mati. Maka dibadalkan haji atau hajinya digantikan. Nanti di bab haji ada nanti badal haji. Tidak bisa haji. Contoh sampai punya orang tua, sampai mampu, silakan hajinya dibatalkan. Biayanya menggunakan tirkah. Ini belum diproses. Ya, ada hakullah. Atau contoh seperti ini, mayit orang, contoh saya nadar, billahi, besok saya kalau bisa ke Syariat Kiai Hamid dengan jalan kaki, saya akan sedekah kepada Ustaz Erwin 1 juta. Contohnya, saya ulangi, billahi besok saya mau ke Syariat Kiai Hamid dengan jalan kaki. Ketika nyampe sana saya akan sedekah kepada Ustaz Erwin 1
Itu nadar sudah. Ada kata-kata bilangnya. Nadarnya ketika Kiai Hamid dengan jalan kaki. Kok ternyata dilakukan jalan kaki sungguhan, nyampe di Kiai Hamid karena terlalu payah sehingga meninggal. Ya, kan harus terlaksana ini. Dan tujuannya sampai Kiai Hamid, nyampe di sana kok meninggal. Ini wajib, nadarnya harus wajib dilaksanakan. Apa tadi? Bayar 1 juta yang diambilkan dari sedekah ini. Karena ada hakullah. Ada yang kedua, ada hakul adami. Hakul adami ini contohnya seperti ketika masa hidup punya utang piutang. Tolong diingat-ingat. Al-mayyit malakun bidini bidaini. Ya, mayit ini akan terkatung-katung sebab hutangnya saat dia hidup. Jangan sampai suka-suka sampai hutang. Kayak ngaen. Apalagi santri, meskipun 1.000 rupiah kayak ngaen. Kalau dia yang diri yang menghutangi tidak ikhlas sampai meninggal, nanti di kuburan terkatung-katung lagi. Sebelum hutangnya ini dilunasi atau hutangnya diikhlaskan, sampai ada begini proses terkatung-katung. Makanya kalau ada yang hutang seperti ini, maka hutangnya dulu diselesaikan dulu. Baru yang keempat nanti wasiat. Nah, ini yang agak sulit. Ada yang tahu apa wasiat? Ada yang tahu? Apa? Ini sering kita salah paham. Apa wasiat? Ada yang katanya? Apa wasiat? Pesannya mayit. Pesannya mayit. Mayit tidak bisa beri besar. Mayit kan sudah mati. Ya. Soalnya gini, kasus yang ada di contoh sampean kalau sering lihat televisi itu begini. Ya, kasusnya seperti ini. Ketika saya sehat, saya punya mobil 5 BMW. Contohnya, saya nanti kalau meninggal tolong ya BMW satunya kasihkan ke satkernya, satunya kasihkan ke wafi, satunya lagi kasihkan ke disan, satunya sampai jual sampai keroyok dengan semua santri. Itu namanya wasiat atau bukan? Hah? Itu bukan wasiat, itu hibah. Wasiat ini dilakukan kalau orang akan meninggal dan dilaksanakan setelah dia meninggal, itu namanya wasiat. Jadi ketika sama sehat sama bilang nanti BMW-nya nanti 5 ini satu kasihkan ke ini, satunya kasihkan ke ini, satunya ke sini, ini namanya hibah, bukan wasiat. Wasiat itu adalah orang yang mau meninggal baru nulis-nulis, tolong yang sawah yang selatan itu kasihkan ke ini. Nanti terrealisasi ketika meninggal baru wasiatnya dibuka, oh ternyata harta sawah yang selatan miliknya si A, sawah yang ini miliknya si B. Itu namanya wasiat. Jadi tolong bedakan antara wasiat dengan hibah. Ya, lah wasiat ini boleh terlaksana apabila yang diwasiatkan ini 1/3 dari tirkah. Wasiat yang boleh dilaksanakan adalah wasiat yang 1/3 dari tirkah. Kalau lebih tidak boleh. Dan juga yang diberi wasiat adalah orang yang bukan ahli waris. Contohnya 1, tidak boleh melebihi dari 1/3. Yang kedua, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Contoh ada orang mau meninggal, nanti tolong ya hartanya itu kasihkan ke cucu saya sudah. Kasihan masih kecil, itu bukan tidak boleh. Ya. Jadi wasiat ketentuannya 1/3, tidak boleh lebih. Ketentuan yang kedua adalah tidak boleh kepada ahli waris. Boleh lebih 1/3, harus persetujuan seluruh ahli waris. Contoh wasiatnya 1/2 kepada selain ahli waris. Harus tanyakan ahli waris yang lain semuanya. Ini beliau wasiat dulu setengah dari tirkah. Boleh apa enggak? Kalau ahli waris semuanya mengatakan boleh, berarti boleh. Atau kurang dari 1/3 tapi kepada besar kepada ahli waris. Tanyakan ahli waris yang lain dulu.
Ini beliau wasiat nanti sepeda motor bin saya dikasihkan ke putranya. Baru boleh. Kalau mengatakan ahli waris yang lain boleh. Meskipun kurang dari sepertiga. Ya. Kalau selain ahli waris, kalau lebih sepertiga harus minta persetujuan ahli waris. Kalau wasiat kepada ahli waris sendiri, meskipun kurang dari sepertiga, ini tetap harus minta persetujuan kepada ahli waris yang lain. Ya, jadi mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini masih panjang ini, masih pembukaan. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya? Monggo silakan. Silakan, yang mau tanya. Sudah ya? Apa? Nah, ini juga barusan dijelaskan kan ya? Barusan dijelaskan ada pertanyaan bagus ini. Tahlil sekarang kan sudah umum. Orang itu sudah umum tahlil sampai 7 malam ya. Itu menggunakan titkah, menggunakan harta peninggalan mayit boleh apa tidak? Barusan dijelaskannya berhubungan dengan titkah adalah tentang tajhizul mayit yang tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Jadi untuk masalah tahlil itu bukan masalah tajhizul mayit. Yang dimaksud tajhizul mayit di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan mayit, bukan kesunatan mayit. Kewajiban mayit apa? Menggunakan kafan. Nah ini harus diberikan kafan yang seringan-ringan mungkin. Atau nanti mayit ketika kayu dibawa dinding ngaret, kalau sama beli itu boleh menggunakan tirkah. Selain itu tidak boleh. Tahlil pun tidak boleh menggunakan harta mayit. Ya. Jadi ini sering terjadi di masyarakat kita. Tolong ketika tahlil jangan mengambil dari harta mayit. Apalagi contoh nanti ada anak kecil mahjur alaih, itu tidak bisa lah. Yang dosa siapa? Ya yang tahu berarti. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan. Untuk sementara kami tutup terlebih dahulu ya. Kita tutup terlebih dahulu dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan ini bisa berbarokah. Nanti kita akan lanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Ya. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah.